Jadi isu yang saya angkat ini adalah kegagalan perawatan tanaman yang sering terjadi akibat kesalahan manajemen penyiraman manual. Nah, hal ini itu beresiko fatal karena kelembapan tanah yang berlebihan dapat memicu serangan patogen seperti Pythium sp dan meningkatnya aktivitas zoospora. Menurut Yani, pada tahun 1985 dalam Asria dan Yusfi pada tahun 2016. Nah, oleh karena itu diperlukan sistem pemantauan risiko kekeringan atau terlalu lembab. Nah, sebagai solusi yang efisien, sistem ini menerapkan metode komunikasi serial menggunakan protokol I2C dan IC Shift Register yaitu 74HC595 dengan pendekatan yang memungkinkan pengendalian beberapa indikator visual dengan menggunakan kabel yang minimal atau sedikit, sehingga rangkaian itu lebih sederhana dan beban kerja pada microcontroller itu juga tetap optimal gitu. Nah, adapun tujuan dari perancangan sistem ini, yang pertama menghindari kesalahan penyiraman melalui deteksi kelembapan tanah yang akurat. Yang kedua, memudahkan pengawasan kondisi tanah melalui notifikasi. Sebenarnya bukan notifikasi juga, tapi lebih ke tampilannya, yaitu berupa layar LCD dan visual dari LED. Yang ketiga itu mengoptimalkan penggunaan pin microcontroller menggunakan komunikasi serial. Selanjutnya, landasan teori. Di sini saya membuat sistem menggunakan Arduino Uno R3 sebagai pengendali utama yang membaca data dari sensor kelembapan tanah yang tipenya itu resistif atau dia itu bekerja dengan cara mengukur resistansi tanah. Nah, prinsip kerjanya itu mendeteksi perubahan konduktivitas tanah yang kemudian dikonversi oleh microcontroller menjadi nilai persentase kelembapan. Untuk efisiensi perangkat keras, sistem menerapkan komunikasi serial pada sisi output. Layar LCD menggunakan protokol I2C, sementara indikator LED dikendalikan oleh IC74HC595 untuk meminimalkan penggunaan pin microcontroller atau Arduino Uno R3. Selanjutnya, perancangan sistem. Nah, komponen yang digunakan pada sistem ini ada Arduino Uno R3, ada sensor kelembapan tanah sebagai input, terus juga ada IC74HC595, LCD 16x2 yang dilengkapi dengan modul I2C, LED, buzzer, dan resistor. Nah, selanjutnya ada diagram blok sistem. Berikut merupakan gambaran dari diagram blok sistem. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap input, pemrosesan, dan output. Nah, untuk input sendiri, jadi sensor itu akan mendapatkan data. Nah, datanya itu bakal dikirim ke Arduino Uno yang ditenagai oleh power supply via USB. Nah, selanjutnya Arduino ini bakal mendistribusi sinyal ke 3 output, yaitu IC74HC595, buzzer, dan LCD dengan modul I2C. Nah, untuk IC74HC595 ini bakal diteruskan lagi dalam bentuk visualnya itu LED. Ada LED merah, hijau, dan biru. Nah, masing-masing LED ini sebenarnya memiliki artinya. Untuk LED merah itu artinya berarti status tanahnya itu kering. Untuk LED hijau itu berarti dalam keadaan normal, dan LED biru itu berarti tanahnya itu statusnya basah. Untuk buzzer itu sendiri sebenarnya akan bekerja jika hanya dalam kondisi statusnya itu kering. Oke, lanjut ke skematik rangkaian. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk rangkaiannya. Langsung aja kita ke demonya. Oke, jadi di sini adalah tampilannya. Di sini saya menggunakan Tinkercad. Di sini ada buzzer, ada breadboard, ada LED, resistor, IC, sensor, terus LCD, sama Arduino Uno R3. Nah, di sini kita lihat bahwa kelembapannya itu 90% dengan status basah. Nah, di sini LED-nya itu menunjukkan bahwa LED biru ini menyala.
kelembapannya itu 30% dengan status normal. Dapat terlihat bahwa di sini LED hijau itu menyala dan buzzer itu tetap diam. Lalu jika statusnya kering, nah di sini buzzer itu akan berbunyi, LED merah akan menyala, dan di tampilan LCD ini akan menampilkan kelembapan berapa persen dan statusnya kering. Oke, lanjut kita ke perangkat lunak dan operasi sistem. Nah, yang pertama ini ada algoritma sistem. Nah, jadi di sistem ini saya menggunakan algoritma kontrol logika ambang batas dan transmisi serial. Jadi data sensor yang dipetakin itu diproses melalui logika kondisional untuk menentukan status tanah. Nah, habis itu dieksekusi via teknik bit shifting ke IC74HC595 untuk LED dan protokol I2C untuk LCD. Nah, selanjutnya ada kode program. Jadi di sini ada beberapa potongan kode program ya. Kalau fullnya tuh kayak gini. Oke, jadi untuk yang ini ada library Liquid Crystal yang dimana itu untuk menginisialisasi layar LCD pada alamat 0x27. Nah, tujuannya itu untuk melakukan efisiensi pin, dimana komunikasi data teks ke layar hanya membutuhkan 2 jalur kabel, yaitu SDA dan SCL. Terus program yang ini itu menggunakan logika percabangan atau if-else, yang dimana untuk menentukan status tanah yang tadi ada kering, ada normal, ada basah, terus ada variabel LED status. Nah, itu diisi dengan kode biner yang nantinya akan merepresentasikan posisi bit lampu mana yang harus menyala. Kayak tadi misalnya merah, atau hijau, atau biru. Terus selanjutnya ada fungsi shift out. Nah, ini tuh untuk mengirimkan data biner bit demi bit secara serial ke IC74HC595. Nah, penggunaan latch pin di sini itu berfungsi sebagai keran yang dibuka atau sifatnya itu low saat data dikirim dan ditutup atau sifatnya itu high untuk menampilkan hasilnya secara serentak ke lampu LED. Nah, selanjutnya ada operasi fungsional. Nah, sistem ini beroperasi dengan mengakuisisi data analog dari sensor kelembapan tanah yang kemudian dikonversi menjadi nilai persentase kelembapan oleh microcontroller atau Arduino Uno R3. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, unit pemroses mengeksekusi logika ke berbagai output seperti buzzer yang akan berbunyi kalau misalnya statusnya kering, terus mengirimkan data serial ke IC shift register untuk menyalakan LED dan menampilkan informasi status pada layar LCD melalui protokol komunikasi I2C. Oke, selanjutnya ini ada daftar pustaka yang saya gunakan, dan mungkin cukup sekian presentasi